yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi
yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, sebab Kau telah tebus setiap dosa kami, Tuhan. Sebab itu kami mau bersujud dan mengucapkan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat keajaiban kasih-Mu, Terpujilah Tuhan, Kau yang layak disembah selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan terpujilah. Oh Tuhan, Kau ditinggikan. Oh ya Rabbi, ya Rabbi, Jesus. Dari dalam lubuk hatiku. Mari sama-sama bangkit berdiri dan nyatakan terpujilah, terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian. Hatiku, ku sujud dan berterima
mengandalkan Roh-Mu di tempat ini Tuhan. Berbicaralah pada kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami, baik yang mendengar maupun yang berbicara, supaya kami mendapatkan perjumpaan dengan Engkau. Dan kami pulang tidak sama lagi pada waktu kami datang. Terima kasih Tuhan, kami siap dibentuk, kami siap diajar, dan kami siap menuruti firman-Mu sore hari ini. Karena Roh-Mu ada bersama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati Tuhan. Mari yang siap katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Belum dahsyat tepuk tangannya. Ya, mari kita katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Kalau Tuhan dahsyat, kitanya dahsyat juga dong. Nah, yang di belakang boleh maju ke depan kalau dahsyat. Yang di kiri boleh ke tengah biar kita bersatu lebih enak gitu, hangat ya. Sebelum duduk boleh bersalaman lagi. Tuhan Yesus dahsyat. I love you. Oke, silahkan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Kita sudah masuk dalam pertengahan bulan Juni ini. Lebih sehari ya. Jadi kita masuk dalam semester yang kedua atau apa namanya tuh. Ya. Setengah tahun kita sudah lalui. Dan sekali lagi saya mau menyampaikan tema kita. Karena minggu pertama bulan ini saya tidak ada di sore hari, tidak menyampaikan firman Tuhan tentang tema dari Pondok Gede ini khususnya. Saudara masih ingat selama setahun ini kita punya tema ya. Mulai dari Januari, Februari itu adalah tentang judulnya semua temanya adalah konsisten. Konsisten itu artinya sungguh-sungguh, serius, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, fokus. Ya, di awal tahun itu iman yang konsisten. Kemudian disambung dengan Maret, April itu tentang apa? Setelah iman? Halo? Setelah iman? Yang 3 in 1 itu loh. Pengharapan kita yang konsisten. Berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tidak kurang sepersen pun. Supaya kita menikmati iman kita itu. Ada pengharapan dan sekarang Juni ini kita masuk dalam kasih yang terakhir ya. Jadi 3 ini tidak bisa dipisahkan saudara. Kalau kita sering terus mendengar tentang kasih, tetapi mempraktekannya itu loh yang sudah atau belum. Itu ya. Kita tahu di 1 Korintus 13 tuh kita enggak baca itu lagi sore hari ini, nanti dibaca di rumah PR-nya. 1 Korintus 13 seluruhnya ayat 1 sampai 13 tentang kasih itu. Ya, kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni dan sebagainya. Ya. Nah, itu terus kita apakah sudah melakukannya atau belum? Nah, bersamaan dengan itu ada yang disebut hukum yang utama dan yang terutama tentang kasih, yaitu apa? Ada hukum yang pertama dan ada hukum yang kedua, dan itu sama. Apa ya hukum pertama ya? Hukum kasih yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, kita lihat di Matius 22, 37 sampai 40. 36-nya apa ya? Bisa mundur satu. Nah, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Lalu ini jawab Yesus, 37-nya sama-sama yuk, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Stop dulu di sini. Dengan segenap apa? Hati, segenap jiwa dan segenap
akal budi. Jadi keseluruhan yang ada di dalam hidup manusia ini, insan di bumi ini, seluruhnya itu harus dipakai untuk mengasihi Tuhan Yesus. Tidak setengah, tidak 75%, bahkan tidak 99%, tapi 100%. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Artinya seluruh keberadaan kita itu untuk mengasihi Tuhan. Kemudian ada yang sejajar dengan itu, 38-nya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terusnya, dan hukum yang kedua, yuk sama-sama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, ini apakah kita kira-kira setuju enggak? Yang hukum kedua ini sejajar, ya. Ini. Yang pertama tadi horizontal, kan, ke Tuhan, segenap hati kita sepenuhnya. Tapi yang ke manusia sesama juga harus sama, ya. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. 40 coba. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dasar dari segala-galanya adalah hukum kasih ini. Kira-kira saudara, kalau mengasihi Tuhan mungkin kita masih agak-agak lumayan lah ya. Karena Tuhan pencipta kita yang memberkati, yang memberikan kita kehidupan ini. Tapi suruh mengasihi juga kiri kanan, depan belakang, sesama manusia. Tidak ditulis yang baik sama kamu, enggak ditulis enggak. Tapi mungkin orang-orang seputar Anda yang sering memusuhi, yang mungkin sering buang sampah di sebelah rumahmu, di rumahmu. Sesamamu adalah semua manusia, bukan kalangan sendiri. Amin? Amin? Ya, siapa sesama manusia? Itu orang di seputar kita semuanya. Yang kita jumpai setiap hari. Diminta supaya kita mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, kuat atau enggak? Sanggup apa enggak kita? Kira-kira membayangkan itu. Artinya ada orang yang sedang lapar di pinggir jalan misalnya ya. Atau tetangga kita yang sedang sakit dan tidak bisa berobat. Lalu kita bisa makan di restoran, kita bisa pergi jalan-jalan kemana-mana. Tapi kita enggak perlu, urusanmu sendiri. Nah, itu jauh daripada ini yang diminta oleh Tuhan. Sulit saudara. Kalau kita mau pikir secara akal budi kita tidak sanggup. Nah supaya sanggupnya bagaimana? Kita harus memakai apa? Supaya kita sanggup tuh harus pakai apa? Belajar gitu, les. Les untuk mengasihi, ada enggak kursus mengasihi sesama kita? Enggak ada ya. Harus pakai apa? Halo, halo, halo. Salah enggak apa-apa, ayo jawab aja. Kasih. Ya itu memang harus pakai kasih. Tapi kasih kita kan bisa habis loh. Apalagi kalau kita ditekan terus. Supaya kita bisa tetap terus tegar dalam mengasihi, harus ada apa? Di dalam kita. Waktu Tuhan Yesus ninggalin naik surga itu loh. Nah itu dia. Ya. Jadi Roh Kudus yang bisa menolong kita. Amin. Jadi ketika disakiti, ketika ditinggalkan, ketika mungkin ada yang dibully, dipukulin, entah itu di dalam keluarga inti atau tetangga atau orang lain, keluarga besar kita, itu enggak sanggup saudara. Terus terang aja kita daging manusianya ini masih banyak. Kalau kita tidak menyerah kepada Roh Kudus, tidak akan sanggup. Pasti nomor satu kita dulu dong. Ya kan, enak aja tinggal satu-satunya nih roti nih. Aku juga udah lapar. Tapi laparnya enggak 3 hari kosong gitu kan.
Ada orang lain yang mungkin 3 hari sudah nggak makan. Apakah kita bisa menyerahkan itu? Kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan baju layak pakai aja. Ini contoh yang gampang. Biasanya kita sortirin yang mana dulu? Yang kita seneng apa yang kita nggak seneng? Ayo terus terang kita. Yang tidak seneng, ya kan? Yang sudah nggak dipakai, yang sudah kekecilan. Tapi ada nggak satu baju gitu yang paling kita sukain terus kita kasihkan? Nah itu aja sulit dong buat kita ya. Terus terang kita sulit. Seperti apa yang kita suka itu. Ini memang kalau saya renungkan itu berat sekali saudara. Untuk kita mempraktekkan kasih seperti mengasihi diri kita sendiri. Kecuali dengan pertolongan Roh Kudus yang luar biasa. Tapi kalau kita bisa lulus itu, mahkotamu besar di surga. Lengkap, sempurna. Amin. Siapa yang mau praktek kasih itu? Haleluya. 5, 6, 7. Belum semua. Mikir-mikir dulu ya, timbang-timbang ya. Ini masih kita semua nggak mampu dalam proses menuju kesempurnaan yang Tuhan bantu kita dengan Roh Kudusnya. Betul? Ya, hari ini mungkin kita nggak mampu, masih agak pelit ya kan. Tapi besok minggu depan mungkin kita sudah bisa melangkah itu lebih baik lagi. Nggak apa-apa, yang penting hati kita mau. Kita fokus, Tuhan aku mau melakukan ini. Itu aja yang Tuhan mau. Bagaimana kita melangkah itu sesuai dengan iman dan pengharapanmu tadi kepada Tuhan. Nah, kalau kita berharap Tuhan aku mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Banyak hamba-hamba Tuhan kan yang dengar suara Tuhan, tinggalkan pekerjaanmu, jadi full time. Ternyata di dalam awal-awal itu beberapa bulan atau beberapa tahun tidak ada apa-apa, nol. Ya, sampai semua habis, dikuras. Itu kan kesaksian daripada banyak orang, termasuk Pak Niko juga. Ya, termasuk kita juga waktu awal masuk full time itu sudah lepaskan pekerjaan dari pusat juga nggak ngangkat kita full time. Nggak ada dukungan sama sekali, nol. Sehingga pakai apa? Ya pakai yang ada, yang masih ada. Lama-lama habis nggak? Habis juga kan? Nah, pada waktu habis di mana saya pernah saksikan, saya harus operasi katarak. Nggak ada duitnya waktu itu. Tapi sudah full time tapi belum terima apa-apa. Nggak ada PK apa-apa secara full time. Ya tahu? Tapi disitulah saya berjuang kalau memang Tuhan yang suruh, Tuhan buktikan itu. Kami mau mengasihi Tuhan sepenuhnya. Tapi juga kita juga perlu ada bukti daripada Tuhan. Ya, akhirnya yang sebetulnya belum berhak kita terima dari rayon itu memberikan bantuan. Itu yang pertama. Lalu mata yang kedua, ya, yang saya pernah sampaikan, kalau enggak dua-duanya pincang ini, ya, rasanya enggak enak banget. Yang kedua itu beberapa bulan berikutnya sudah naik hampir 2 kali lipat harganya. Bergumul lagi, Tuhan buktikan kalau ini memang benar panggilanmu. Karena awal mula dipanggil untuk melayani di sini tuh saya nggak mau. Saya nolak untuk Pak Rudi jadi gembala, ya, nggak enak pokoknya menurut saya. Ya, terus apa? Yang kedua itu, ya saya pernah saksikan, mungkin ada beberapa yang sudah pernah dengar. Tiba-tiba aja tuh mendadakan saya bisa jadi broker jualan rumah dari seorang hamba Tuhan melalui kakak ipar saya. Lalu yang beli adalah sahabat saya yang dari Jawa. Dalam waktu seminggu itu bisa selesai di Pondok Indah, saudara. Harganya waktu itu aja itu 2M. Ya, dan saya dapat komisi bukan 2,5%, karena ini persahabatan. Ya terserah, saya nggak pernah berjanji karena saya juga tidak mencari untung di situ, hanya bantu saja. Cuma nelpon di sini, nelpon sana, udah selesai, nggak nganter, nggak apa.
Ya, akhirnya yang saya terima itu pas persis, cocok, plek untuk operasi mata itu. Tidak ada lebihnya, tidak ada kurangnya. Terus saya bilang sama Tuhan, kok pas Tuhan, gak ada lebihnya dikit pun. Biasanya seperti itu ya, udah dikasih masih nawar lagi. Ya. Nah disitulah lalu menjadi tanda kesekian kali buat saya, untuk saya lepaskan pekerjaan saya. Setelah 4 tahun melayani sebagai gembala di sini. Ya, jadi itulah satu kasih itu kita mesti harus ada bukti-bukti, melangkah bersama Tuhan. Tidak gampang saudara. Ya. Jadi kalau tidak melangkah, gak ada bukti. Ketika engkau dibenci, lalu disingkirkan, lalu dihina-hina, mungkin disiksa. Ya. Terus kita misalnya kabur, melarikan diri, atau membalas. Nah itu tidak ada bukti Tuhan berkuasa di dalam menolong kita mengasihi. Jadi mengasihi itu perlu kekuatan khusus ya ternyata. Ya. Jadi kita seringkali masih banyak gagal. Ya. Nah yuk kita baca lagi 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Ya, yuk sama-sama lagi supaya kita bersemangat belajar tentang kasih ya. 1, 2, 3. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Setuju? Amin? Amin? Saudara kalau punya anak dibully orang atau dipukulin, engkau diam aja atau menolong? Pasti kita menolong ya. Kecuali memang udah gemes banget sama itu anak gitu ya. Tetap aja itu masih anaknya saudara. Pasti kita akan menutupi. Walaupun dia dosa, dia salah, dia nakal. Tetapi karena ada kasih orang tua kepada anaknya, pasti diampuni. Apalagi kalau dia datang nangis minta ampun. Itulah apalagi Bapa kita di surga. Jadi saudara jangan pernah mau dengerin bisikan iblis. Kamu kan manusia yang sudah bobrok, yang tidak mungkin bisa diperbaiki. Mana mungkin Tuhan mau sayang sama kamu. Itu tipuan iblis saudara. Ya, jangan pernah percaya. Karena Tuhan Allah Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Bapa yang punya kasih yang luar biasa. Ketika kita berbalik, dia pasti menerima kita. Anak yang hilang, ingat toh? Anak bungsu ya. Habisin harta bapaknya. Sakit nggak bapaknya? Sakit toh. Tapi dia pulang sebagai gembel. Ya toh? Bau karena hidupnya sama babi. Tapi dari jauh itu bapaknya yang datang menjemput dia. Lalu dirangkul saudara. Enggak jijik. Langsung suruh mandi. Dikasih jubah baru, sepatu baru. Tapi ada siapa yang iri? Yang sulung. Ya, enak aja. Dia udah hambur-hamburkan uang. Aku yang di sini terus gak dapat gaji katanya. Salah persepsi banget saudara. Ini anak sulung. Itulah seringkali ketika kita mau memberikan kasih kita yang sempurna kepada orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Ada orang lain juga yang tidak suka. Ya, yang dipengaruhi oleh iblis. Loh kamu yang baik-baik saja kok enggak dapat bagian yang lebih besar? Tapi itu Bapak bilang apa? Kamu itu ya kalau kasarnya kamu itu bodoh. Ya. Selama kamu di sini harta Bapak ini adalah hartamu. Amin saudara? Amin? Nah, apa yang Allah punya, Bapak kita punya, itu punya kita. Kalau kita baik-baik saja bersama Bapa. Amin. Harus sadar akan hal itu. Supaya kita gak gampang iri, gak gampang kecewa sama orang lain. Bodoh amat lah. Orang itu mau ngapain sama kita. Katakan EGP gitu kan zaman sekarang. Yang mikirin kita siapa? Tuhan Yesus sebagai Bapa kita.
Dia yang mikirin kita kalau kita dibully, kalau kita tidak adil, ditindak ketidakadilan kepada kita. Itu Bapak kita yang bela. Wah, luar biasa saudara, kalau kita sudah full fokus sama Tuhan. Ini terus setiap saat tuh saya menikmati itu yang Mazmur 37 ayat 4. Apa yang diinginkan hatimu. Baru mikir perkara yang kecil pun saudara. Itu Tuhan tuh bisa mewujudkannya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kita, nggak ada yang ngomong. Ya toh? Oh, terus beruntun terus. Halnya mungkin bagi orang lain kecil, tapi buat kita pribadi itu besar artinya itu, ya. Jadi perlu kita ada Roh Kudus, Roh Penolong untuk kita bisa melakukan itu semua terhadap sesama kita, karena ini adalah hukum yang sejajar dengan hukum yang pertama tadi. Ya. Nah, yang lebih besar lagi karena Tuhan bilang kan kasihilah musuhmu. Nah itu sesama manusia itu termasuk musuh kita enggak? Musuh kita manusia bukan? Halo. Saudara semua ada dengar saya? Apakah musuh kita itu manusia atau kambing-kambing? Hah? Manusia, setuju semua? Katakan amin. Nah, jangan pada tidur dong ya. Kambing-kambing besok kita sembelih itu. Musuh kita itu juga manusia. Jadi tadi disambungkan ke hukum yang kedua itu kasihilah sesama manusia termasuk musuh-musuh kita. Musuh artinya tuh orang-orang yang membenci kita, ya, bukan yang mungkin ngajak berantem, ya ada juga yang secara fisik. Anak-anak muda mungkin di sekolah, ya ada yang dibully sampai begitu, sampai ada yang mati, sampai ada yang setengah mati, ada yang koma. Zaman sekarang itu bisa nggak kita mengampuni seperti itu? Mengasihi tetap. Nah itu tuntutan Tuhan. Paling besar itu, paling tinggi, ya kan? Kalau kita memberikan sumbangan kepada korban banjir, korban gempa bumi, itu sebetulnya nggak terlalu terasa itu saudara. Karena kita pasti memberikan baju juga tadi itu yang udah nggak dipakai, ya kan? Daripada menu-menuin lemari itu kirim aja. Tapi yang seperti itu aja masih ada yang pelit saudara. Gak mau keluarin tuh dari lemarinya. Sampai gak muat tuh lemari. Ada saudara, saya juga punya saudara seperti itu. Ada sepatu tuh yang masih baru, semua masih di dos tuh. Belum pernah dipakai, berjajar banyak sekali. Saya bilang, nah ini buat apa ya? Iya tuh lupa. Sampai udah ngelotok sendiri karena tidak dipakai. Bayangkan, banyak orang tidak mempunyai sepatu. Bayangkan, itu wah getolnya sama firman Tuhan luar biasa. Dengar firman Tuhan setiap hari itu berapa jam. Tetapi tidak mempraktekkan. Saudara setuju kita harus praktek kasih? Amin? Gak usah banyak ngomong lah. Gitu? Kita mau pergi misi kemana. Setelah itu pulang lagi, berantem lagi, pelit lagi. Percuma. Ya. Jadi apa yang ada di seputar kita itu yang kita harus jaga, yang kita harus perhatikan. Nah, konsisten itu seperti itu, terus menerus. Kejadian 4 ayat 7. Kalau kita punya kasih, kita selalu berbuat baik. Ada ini, saudara. Yuk sama-sama lagi, biar kita semangat terus ya. 1, 2, 3. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus berkuasa atas apa? Atas apa? Itu loh, atas apa? Dosa yang menggoda kita untuk berbuat jahat, untuk berbuat tidak baik, nipulah, ya, bohonglah. Lari dari kenyataan lah. Tapi kalau kita semua selesai baik,
dengan semua orang, apalagi dengan Tuhan, wajah kita itu akan berseri, saudara. Coba perhatikan kiri kanannya berseri enggak? Semua ada sinarnya ya. Amin. Nah itu. Apa saja yang terjadi di belakang kita, bodoh cuekin saudara. Ya kan? Suami yang galak, bodoh cuekin aja. Kita hanya bilang, itu suami saya serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang bertindak lebih dahsyat, saudara. Istri-istri juga jangan boleh galak ya. Suami-suami yang istrinya galak bilang, Tuhan ini mulut istriku kuserahkan kepadamu. Nanti Tuhan yang bikin dia sariawan gitu kan, nggak bisa ngomong. Jangan sampai berat Tuhan menyentil kita. Amin. Nah, coba nanti setiap hari, tiap pagi, siang, sore kita berkaca bukan untuk hanya dandan, tapi lihat apakah wajahmu berseri atau tidak. Kalau tidak, ada apa dengan engkau? Itu, cek hati kita. Aku benci sama siapa hari ini? Kecewa sama siapa hari ini? Kesel sama siapa hari ini? Itu tanda-tandanya gitu, muka kita berseri apa enggak. Apalagi sekarang semua kan ada handphone. Foto aja dirinya sendiri, selfie kan seneng ya. Nah, tapi dilihat wajahnya berseri dari dalam hati atau tidak. Atau bohong-bohong, senyumnya senyum kehancuran. Itu zaman dulu ada lagunya ya. Apa itu? Kus Plus ya. Zaman saya muda itu. Nah, kasih yang konsisten itu adalah kasih yang walaupun, bukan karena. Saya ngerti itu? Kadang-kali kita mengasihi karena dia baik. Karena dia mengasihi kita. Kita memberikan sesuatu karena dia juga memberi aku. Ketika aku susah, dia nolong saya. Jadi saya, ini balas-balasan namanya saudara. Bukan kasih yang tulus. Tapi kasih yang tulus adalah walaupun. Ya, walaupun dia benci, aku tetap mengasihi. Walaupun dia ngutang gak bayar, aku tetap mengasihi. Amin gak? Amin, amin. Aduh yang amin 3 doang. Enak banget gitu ya. Ada gak di sini yang masih punya piutang sama orang, tidak dibayar? Lepaskan pengampunan. Lepaskan kasih. Kalau ketemu jangan buang muka. Karena muka cuma satu. Kalau dibuang kita nggak punya muka. Saudara. Bilang gini, aku mengampuni kamu. Lapor aja sama Tuhan. Tuhan aku mengampuni. Selebihnya biar Tuhan yang mengurus dia. Nanti bisa aja tiba-tiba dia diberkati Tuhan. Lalu dia mengembalikan uang pinjamannya. Itu loh. Supaya hati kita damai. Tidak selalu ngitungin dia utangnya segini, dia segitu, dia segini. Akhirnya kita yang gak bisa tidur. Dan mukanya berkerut. Tua sebelum waktunya. Itu. Ya, hati-hati loh. Ini masa-masa akhir yang Tuhan mau kita serius dengan dia. Itulah kira-kira yang kita sampaikan untuk bagian terakhir dari iman, pengharapan, dan kasih. Bagi tema Pondok Gede Plaza ini. Kemudian kita sambungkan dengan apa yang ada dari pusat, dari Pak Niko. Kita diharapkan untuk kita juga berbagi kasih, untuk kita mendukung dalam proyek besar acara segera 3 Juli ini, yaitu apa? Everyone, reach everyone, jangkau setiap orang. Dari tempat ini kita kirim ada 12 usher. 13 ya. Dari rayon ada sekian bareng-bareng. Lalu ada juga kita diminta untuk saweran lagi. Tadi ya dalam hati saya itu sendiri bilang, nah kita udah membiayain asir loh. Ya toh, tapi suruh tambah lagi. Karena biaya itu terlalu besar. Dan ada mungkin sekitar 1.000 peserta yang dibatalkan karena tidak ada visanya. Dari Taiwan kalau nggak salah. Sehingga tiap rayon dibagi jatah saudara untuk kita mengcover acara ini. Nah dalam hati saya gini, mau betul mau enggak
Pokoknya bagian kita memberi. Katakan amin. Tadinya bergumul loh. Lu sudah membiayain asyir kita. Banyak itu. 13 orang untuk nginep 2 malam dan kendaraan. Tapi kita diberikan peluang, kesempatan untuk Tuhan untuk kita menabur. Itu karena kasih kita kepada Tuhan. Bukan kita kirim uang ke surga, nggak bisa. Tapi itulah acara-acara yang Tuhan izinkan terjadi melalui gembala pembina kita. Mari kita lakukan dengan muka yang berseri-seri. Pasti Tuhan turunkan kembali berkat kita. Udah gitu lalu kita ada lagi kemarin baru kita dari BPD kita minta saweran lagi. Ini belum selesai sudah ada saweran lagi gitu. Dari BPD sebetulnya apa urusannya ya? Saya kira mati gitu. Udah kasih sedikit aja ya. Tapi puji Tuhan teman-teman juga memutuskan bersama-sama kita kasih sekian. Karena ada gereja yang akan dibantu untuk peralatan-peralatannya yang tidak ada kosong. Nah yang paling top adalah untuk kita sendiri nih. Peralatan musik kita ini sudah SOS saudara. Sudah tambal sulam ya. Apa saja speaker, lalu ada kamera kita tambah juga. Ini nanti sebentar lagi drum harus ganti, sudah pesen itu. Oh enggak salah, tadi pagi sudah deal. Drum ini umurnya belasan tahun. Saudara. Syukur aja dia masih bunyi ya. Tapi siapa tadi yang ngedrum bunyinya masih oke enggak tuh? Ya, itu saudara. Jadi sejumlahnya itu bisa seputar 50 jutaan untuk kita memperbaiki ini semua. Ya, tetap saweran untuk Azusa Street Prayer Tower. Sehingga kita akan memfokuskan itu yang lebih penting dahulu daripada seperti yang saya janjikan di awal tahun bahwa kita akan Natalan di luar untuk tahun ini. Nah dengan segala kerendahan hati saya cabut perkataan itu. Jadi kita Natalannya di sini aja. Amin. Nah, amin yang kenceng dong. Jadi saya enggak merasa berdosa gitu ya. Jadi Natal toh di mana aja kita bisa. Amin ya. Ya. Kemarin baru ganti AC itu sama AC di sini. 2. Tapi luar biasanya Tuhan itu ya. Kita beli itu sejumlah 9 juta ya. 2. 1 diperbaiki. Itu hari yang sama saudara. Kiriman orang 9 juta. Tik persis. Untuk AC kita. Kok enggak ada aminnya? Beri tepuk tangan Tuhan buat Tuhan. Klop 9.000 dari 2 orang. Jadi kita enggak keluar. Itulah Allah kita yang dahsyat. Nah saudara kalau engkau dipakai oleh Tuhan seperti itu dari teman kita juga di sini. Bukan dari surga turun saudara. Ya, engkau pasti diberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Tapi jangan ngarep. Kalau ngarep kita salah, oke? Jadi itu kalau ngarep, Tuhan aku udah nyumbang ini loh, oh enggak lipat kali ganda kan? Itu namanya judi saudara. Ya. Tapi engkau memberi dengan tulus dan Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Berkat Tuhan diberikan itu tidak langsung balik seperti itu. Tapi engkau diberi sehat seluruh anak, istri, keluargamu diberkati. Tidak ada yang sakit-sakitan, tidak ada yang kecelakaan. Itu sebuah berkat yang dahsyat saudara. Ya kan sekarang sakit flu aja ratusan ribu ya. Apalagi kalau enggak BPJS. Kalau sakit enggak nginep kan enggak bisa BPJS ya. Bersyukurlah untuk kesehatan yang Tuhan beri. Amin. Ya, jadi apa yang Tuhan beri itu adalah milik Tuhan. Dan biarlah kita juga peduli kasih, lakukan untuk Tuhan dengan tulus. Sehingga engkau pasti diberkati lagi. Luar biasa oleh Tuhan. Amin ya. Amin. Nah itulah terus yang menjadi bagian kita dan tambahan dari rayon kemarin yang tadi pagi juga Ibu Nancy konfirmasi tentang hal ini.
tentang pemurnian. Setiap kita ini dimurnikan oleh Tuhan saat ini. Artinya apa yang tidak disadari itu dibukakan oleh Tuhan. Apa yang kita simpan baik-baik di dalam hati kita, yang tidak ada orang luar tahu, tapi Tuhan tahu. Dan itu akan terbuka, saudara. Maka dari itu hari-hari ini jangan pakai dibongkar, kita lebih malu. Lebih baik kita terus terang dan bereskan hidup kita segera. Ya, apa yang masih menjadi blank spot, istilah kerennya. Spot itu bagian, blank itu kosong. Bagian yang kosong. Seperti kalau ada sinar nih, di belakang saya ini ada bayangan saya nggak bisa lihat. Kalau nengok ya hilang lagi bayangannya, betul? Nah itulah yang kira-kira kita tuh blank. Kita nggak tahu bahwa itu menjadi masalah di hadapan Tuhan. Mungkin masa lalu saudara, mungkin pikiran-pikiran yang selalu bilang, waduh ini tahun-tahun ke depan tadi pagi dahsyat ya dijabarkan tentang AI, tentang masa depan ekonomi, bencana-bencana. Lalu kehidupan kita setiap hari deg-degan, takut terus. Itu pikiran yang data itu dari manusia, itu data-data semua betul. Ya, nanti akan ada banyak gunung-gunung es mencair dan sebagainya, akan menjadikan bencana yang besar. Memang itu ada, bisa dihitung dan dimengerti. Belum nanti satu agama, AI itu artificial intelligence bisa menolong kita. Mau bikin tesis, mau bikin khotbah, ya bisa tik, setel langsung keluar. Jadi nggak perlu sekolah kali ya. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Dan sampai ada yang memalsukan suara. Kemarin saya dengar itu videonya Dr. Richard, saudara pasti tahu. Dr. Richard Lee, dia buka itu. Ini suara saya atau bukan? Dia bilang itu sama sekali bukan suara saya. Tapi itu bisa persis. Dia kan gak bisa bilang R itu. Itu bisa seperti itu. Jadi sekarang ini sangat bahaya. Tipuan-tipuan iblis seperti itu saudara. Melalui teknologi yang sangat canggih. Teknologi oke, sangat perlu bagi kita. Kalau nggak ada teknologi, kita nggak bisa lihat layar ini. Ya kita welcome, ya kita bersyukur. Tapi kita harus hati-hati, pilah-pilah apa yang kita mau masukkan dalam hati kita dan apa yang jangan. Ini pemisahan benar-benar saudara. Dan termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Mohon kita hati-hati di dalam bergaul. Anak-anak muda terutama, ya tidak membatasi emak-emak juga lah ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu yang wah keren, sosialita, kemana-mana. Nah kemananya ini loh, harus hati-hati. Apakah kita menjadi berkat di dalam kita bepergian atau bikin acara atau tidak. Mengundang orang-orang untuk seminar juga kita nggak sembarangan sekarang ini saudara. Karena banyak yang motivator daripada yang menyampaikan firman Tuhan. Nah kita baca ayatnya. 1 Korintus 5, 11 sampai 13. 1 Korintus 5, 11 sampai 13 ya. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang-orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Stop dulu. Makan bersama-sama ini diartikannya tidak hanya cuman makan secara fisik. Tetapi artinya kita bergaul erat saudara.
berkomunitas. Artinya punya grup dengan dia. Ini bahaya. Karena grup itu biasanya kan sehati. Ya, mungkin bikin seragam juga, mungkin kemana, oh ya oke, ikut terus. Tapi padahal yang mengaku sahabat saudara, tapi hatinya penuh dengan hal-hal tadi itu. Kikir, cabul, apalagi udah hilang ya. Tolong, balik. Belum selesai ayatnya. Ya. Apa itu? Cabul. Cabul itu gini saudara, mungkin saudara punya grup teman-teman baik ya. Tapi ngomongannya yang enggak benar. Ngomongan-ngomongan yang kotor-kotor. Ya, adik-adik ini dengar saya enggak? Dengar tak? Ini buat Anda loh, anak-anak muda. Ya, tolong didengarkan baik-baik. Ini firman Tuhan, ya. Supaya engkau tidak tersesat di situ. Bikin kelompok-kelompok yang benar. Ya, jangan terpengaruh. Wah, kita bercanda doang ini, ngomong-ngomongnya cabul. Nanti lihat-lihatnya segala hal-hal foto-foto yang tidak benar, cekikikan, ketawa-ketawa, sepertinya lucu. Tuhan menghujat itu. Serius saya ngomong, hati-hati. Walaupun engkau rajin ibadah, walaupun engkau melayani Tuhan, Tuhan tidak anggap itu semua. Hati-hati, pisahkan dirimu dari orang-orang yang seperti ini. Kikir, pelit, apa-apa pelit, maunya nebeng terus. Tidak pakai orang-orang seperti itu. Ya. Lalu ini, garis bawahi, penyembah berhala. Hati-hati saudara, penyembah berhala ini bukan berarti ada patung-patung di rumahmu, tidak hanya itu. Tetapi apa yang diberhalakan di dalam rumah, di dalam hidupmu, itu bisa akal budi, kepintaran, mungkin juara terus, kecantikan. Sekarang orang-orang semua dicat cantik semua. Apalagi operasi oplas ya. Atau orang tua sangat memberhalakan anaknya yang kaya, yang pintar dan sebagainya. Banyak berhala-berhala yang tidak kelihatan dari luar. Tapi Tuhan tidak berkenan itu. Jangan berkelompok dengan orang-orang seperti itu. Ini pesan benar. Sangat mengerikan karena kadang-kali itu blank spot. Kita tidak menyadari hari itu. Anak-anak muda mungkin punya pacaran, sedang memberhalakan dia. Atau punya suami yang luar biasa, kaya raya, ganteng dan sebagainya. Tiba-tiba masuk penjara, saudara. Itu loh, hati-hati hal yang seperti ini. Ya, penipu, diam-diam ternyata berbuat sesuatu yang menipu, tiba-tiba terbuka sekarang. Memalukan anak Tuhan. Kalau enggak anak Tuhan masih ngerti kita, ya. Jadi yang demikian ini jangan sekali-kali makan bersama-sama. Artinya berkelompok. Kalau berteman sih boleh, siapa aja boleh. Ya, tapi jangan menjadi satu komunitas dengan dia. Berikutnya ayatnya. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Terus mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi yang di luar sana itu urusan Tuhan. Tapi yang ada di dalam kelompok kita, di dalam grup-grup kita sendiri, kita memisahkan diri lebih baik. Mau dibenci teman, no problem. Ya. Contoh misalnya, zaman sekarang ini, wah kafe sangat banyak, saudara. Apa yang dikerjakan di kafe itu macam-macam. Bisa minum kopi, bisa juga main-main kartu, bisa juga bertaruh apa. Bisnis-bisnis yang tidak beres. Dan apalagi kalau sebagai anak-anak Tuhan yang kenal firman Tuhan dengan baik, setia, beribadah, cool. Tapi kita begadang di tempat-tempat seperti itu sampai larut malam. Kalau persepsi orang yang melihat pasti negatif. Loh kamu kan pelayan Tuhan misalnya.
Contoh misalnya ini contoh aja ya, Anto umpamanya. Terus dia ketangkep lagi tengah malam jam 1 gitu ada di kafe. Terus kita kaget nggak kayak gitu? Halo? Kaget atau lumrah? Maklum atau kaget? Jawab dong. Anto sendiri bilangnya kaget. Jadi itu bukan tempat dari seorang seperti dia kan? Betul kan? Jadi kalau kita terus langsung, hah? Anto kenapa kamu di sini? Lah yang ketemu sama yang ditemui sama-sama tengah malam, ya kan? Sama-sama tengah malam, sama-sama tidak beres. Sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan tempatnya di mana? Tidak boleh ke kafe. Boleh. Tapi hanya untuk hal-hal yang memang oke. Kalau kita makan bersama keluarga, bersama teman-teman yang benar-benar baik. Paling jam 9, jam 10 sudah selesai dong. Enggak sampai larut-larut bahkan sampai pagi. Nah hal-hal yang seperti inilah yang menjadi bagian yang kita kadang-kali tidak sadari bahwa itu Tuhan tidak suka. Pisahkan dirimu dari orang-orang seperti itu. Apapun risikonya. Kita harus berani bayar harga. Orang-orang yang tertekan dengan kesalahan-kesalahan orang di dalam rumah kita. Berani speak up loh sekarang harus. Berani ngomong, jangan tekan terus dirimu, akhirnya stres di dalam, sakit jantung, sakit apa saja semua, itu karena tekanan-tekanan psikis. Tadi pagi juga disinggung tentang mental sickness. Sakit jiwa itu bukan gila, saudara, ya, tetapi terlalu banyak tekanan yang menimpa dan tidak bisa dikeluarkan, yang tidak berani ngomong. Nah itu salah kita di hadapan Tuhan. Karena kita diberi mulut untuk kita mengatakan yang benar. Nah kalau ada orang salah terus kita diam aja, berarti kita melindungi kesalahan itu. Tapi kalau udah dikatakan dia enggak mau berubah, terserah dia. Amin. Sepi sekali. Setuju enggak ini? Nah itu kan, mau dibebaskan dari itu semua? Mau diberkati Tuhan? Ya, mau dibukakan pintu-pintu baru bagimu? Mari bangkit berdiri dan katakan kepada Tuhan. Kasih yang dari ayat tadi ya, 1 Korintus 13 itu kita nyanyikan aja. Kasih pasti lemah lembut. Terus diapalin, kan dalam nyanyi lebih gampang ngapalinnya ya. Makanya tidak usah dibaca ayat yang tadi, nyanyi terus saudara. Kalau engkau bergumul di dalam mengasihi, nyanyikan ini. Sehingga kamu akan dapat apa tuh? Feedback gitu ya dari suaramu itu. Oh kasih itu harus lemah lembut ya. Tadi aku kasar sama dia. Terus kita telepon, maafkan aku ya. Nah gitu loh ya. Oke. Ayo Fani. Kasih lemah lembut. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi dari depan, renungkan sungguh-sungguh, kasih itu lemah lembut. Pasti lemah lembut, pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan ajari kami Tuhan, kami ini
saja pelan-pelan. Mari saudara ambil waktu untuk engkau merenungkan apa yang sudah disampaikan sore hari ini. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi orang-orang di seputarmu dan bahkan orang-orang yang membuat engkau menderita? Apakah kita sudah mengampuninya dengan sungguh-sungguh, dengan pertolongan daripada Roh Kudus? Katakan kepada Tuhan, aku mau mengampuni sore hari ini Tuhan. Aku mau mengasihi, dan itu akan diwujudkan di dalam perbuatan kita. Tidak hanya di mulut saja. Karena Tuhan mau bukti sekarang ini. Tuhan menyisihkan, memilah-milah orang untuk diberkati, untuk disertai terus ketika kita sudah oke di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami terus Tuhan melakukan kasih itu. Ya, sekali lagi katakan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mohon Engkau terus mengurapi setiap kami dengan urapan kasih yang mula-mula kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau diperbarui sore hari ini. Untuk Engkau boleh mengasihi sesamamu manusia. Terlebih lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap hartamu. Dengan segenap tenagamu. Dengan segenap waktumu. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima urapan yang baru itu. Dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkau pulang dengan wajah yang berseri-seri. Karena ada damai dan sejahtera dalam hatimu. Mari angkat tanganmu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus dan anugerah yang dahsyat daripadanya turun atas saudara semua apabila engkau terus makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya. Di Pentakosta yang ketiga ini, hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju mari berkata bersama, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Untuk ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara, silakan bersaat teduh sejenak sebelum meninggalkan ruang ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.